Oke, kita satu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh terus punya kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan, itu pun anugerah. Terima kasih Tuhan. Untuk Kania Ministry Tuhan, yang begitu Engkau kasihi Tuhan, yang adalah biji mata-Mu. Mereka haus dan lapar akan firman-Mu. Mereka rindu untuk Kau pakai lebih lagi Tuhan. Mereka haus untuk pewahyuan baru yang daripada-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan ada pewahyuan baru Tuhan Kau sampaikan pada setiap kami Tuhan. Sehingga walaupun kami sudah mendengar berkali-kali Tuhan, kehausan dan kelaparan itu Tuhan, yang membawa kami mengalami terobosan, menerima pewahyuan baru, dan diperlengkapi. Bapak, kami mau ingin tahu lebih lagi tentang isi hati-Mu. Biar kami semakin menyadari apa artinya Christ in us is the hope of glory. Biar kami semakin Kau celikan mata rohani kami, dianoia kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat dengan mata rohani kami betapa besar kuasa yang Kau berikan buat kami, betapa luar biasanya warisan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami berdoa, Kristus dalam segala kepenuhannya yang ada di dalam kami, boleh dengan leluasa bekerja melalui kami Tuhan, untuk menjamah siapapun juga yang Kau mau jamah melalui hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh betul-betul menjadi your vessel, alat-Mu Tuhan, di mana Engkau perlu kami, Engkau perlu tubuh ini, Engkau perlu pikiran kami yang sudah dibaharui, sehingga Engkau boleh bergerak dengan leluasa melalui kami Tuhan. You want to flow yourself out from us, oh God. Engkau mau menjamah banyak orang di sekeliling kami. Buka mata rohani kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ini. Dan kami mengalir Tuhan, kami mengalir bersama dengan Roh-Mu. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, kami bawa aliran air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ada tisu nggak ya? Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa ya. Kania Ministry. Mungkin udah lama ya saya nggak kesini, tapi terus bertumbuh, terus berkembang, dan saya tadi tuh terus terang, makasih. Hari ini saya pagi di sekolah, terus tiba-tiba saya kan dipanggil gitu ya, ada kepala departemen di UI panggil saya gitu, jadi saya harus ke Depok. Tadinya saya pikir oke, saya mau di rumah kerja di sekolah, habis itu sore ke sini. Tiba-tiba saya harus ke Depok gitu. Hujan keras lagi tadi dari Depok. Saya sempat mikir-mikir gitu ke sini. Cara perjalanannya, takutnya kalau tiba-tiba ada apa-apa terjebak gitu ya. Saya emang agak capek gitu kan. Saya sempat teleponan sama Reva. Rev, mungkin nggak ya mereka jadi berubah jadi Zoom? Kata Reva, nggak mungkin kak, gitu. Mereka itu yang berapi-api banget. Pokoknya mau ada apapun mereka kumpul kan, nggak mungkin. Oh oke, jadi worth it ya aku kesini ya. Worth it ternyata, karena kemanapun kalau kita tahu ada orang-orang yang haus dan lapar, beda, ya kan ya. Walaupun dengan perjalanan yang cukup jauh, tapi puji Tuhan sampai di sini udah kering. Tapi itu yang saya dengar. Jadi wow, Kania Ministry dikenal dengan fire-nya gitu. Haus dan laparnya luar biasa, puji Tuhan. Dan apa yang saya mau bawa di sini, waktu saya tanya, Pak, berapa menit? Pas saya lagi lihat 25 menit. Bener nih, 25 menit. Saya kemarin habis
kasih pemuritan sama guru-guru bahas Life Foundation sesi 2, 2,5 jam. Oke, 25 menit, jadi saya harus benar-benar. Tapi waktu saya tanya, tapi udah pada ikut level 1, level 2 ya? Iya, kebanyakan ikut. Jadi siapa di sini yang sudah ikut level 1, level 2? Udah semua ya? Ya ada 1, 2 yang mungkin belum, tapi kebanyakan sudah. Dan di level 3 sesi 1 ini tentang divine flow. Jadi waktu saya juga coba dengerin lagi, kalau kita lihat di DI-nya memang Andrew banyak bicara tentang kasih, ya gimana kita mengikuti aliran kasih itu. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya yang saya mau bahas sebetulnya why. Kenapa kita harus izinkan dan kita perlu pewahyuan ini. Bahwa Tuhan tuh mau mengalir. Di level 1 kita belajar tentang bagaimana hidup kekal, kita punya hubungan, kita punya keselamatan, terima anugerah, identitas segala macam. So what? Kita tahu identitas kita di dalam Kristus, kita segala macam udah punya pewahyuannya nih. Kita dibenarkan, dikuduskan, ditebus ya. Kita dikasih otoritas. Identitas kita adalah siapa kita di dalam Roh. As He is, so are we in this world gitu ya. Wow, it's so magnificent gitu ya, luar biasa. But so what? Untuk apa? Coba kita pikir-pikir lagi. Karena kalau ternyata itu hanya untuk kita, kenapa harus kita ada di bumi ini? Kenapa kita masih ada di sini? Karena di sini banyak challenge, banyak macam-macam. Perjalanan itu tentunya nggak mudah, apalagi waktu kita mulai masuk ke dalam rencana Tuhan. The good, acceptable, and perfect will of God. Andrew suka bilang kan, kalau kita rasanya aman-aman aja, jangan-jangan kita lagi jalan searah sama si iblis. Otomatis kalau kita lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti akan ada challenge. So what? Jadi setelah kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dibenarkan, kita statusnya dijadikan benar, memiliki the righteousness of God. Wow, so what? Untuk apa? Terus kenapa? Nah, di level 2 banyak kita tentang aplikasi-aplikasi ya. Walaupun di situ juga udah bicara tentang bagaimana kita melayani karunia-karunia Roh Kudus, tapi di situ ada keuangan, keluarga. Itu masih mayoritas tuh apa yang bisa kita nikmati. Ya, waktu kita sudah ditebus, dibenarkan, status kita itu adalah anak Allah, orang yang dibenarkan. Tuhan berkenan sama kita, gitu kan? Kita udah nggak gampang terintimidasi lagi nih ceritanya. Wow, udah puji Tuhan, bersatu terobosan. Kalaupun kita lemah, kita jatuh, kita bisa berlari ke tahta kasih karunia. Wow, terobosan. Nah, habis itu di level 2 banyak kita ngomong tentang keluarga, kesembuhan, ya nggak? Ya, pelepasan dan segala macam. Tapi masih lebih buat kita. Untuk kita mengerti, memahami apa yang menjadi warisan kita dan bagaimana kita menerimanya. Jadi kita nggak menjadi orang Kristen yang penting saya sudah cinta Tuhan, sudahlah nggak perlu. Kita belajar bahwa itu kerendahan hati yang palsu. Nggak seperti itu. Kerendahan hati itu bicara tentang bagaimana kita percaya saja apa yang firman katakan, gitu. Nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah, gitu kan? Nggak perlu juga kita terlalu low profile, gitu ya. Artinya justru di situ kita harus punya kegarangan rohani. Kalau ada janji Tuhan yang belum kita nikmati. Kenapa? Karena kita tahu udah dibayar mahal, lunas mahal. Terus kalau kita nggak terima kesembuhan kita nggak terima terobosan ekonomi, pemulihan keluarga, gitu loh. Kita lagi nggak menghargai dan nggak mengerti sebetulnya itu udah dibayar dan dibayarnya tuh mahal untuk kita nikmati, right? Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3 kan bilang, terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di sorga di dalam Kristus. Semuanya udah dikasih dan kita banyak belajar bahwa kuncinya adalah faith. Kan
grace and faith. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia engkau disembuhkan oleh iman. Oleh kasih karunia engkau apapun janji Tuhan itu. Udah dikasih anugerah. Tapi kita harus terima dengan iman. Masalahnya bukan lagi iman kecil, iman besar. Tapi kalau kita suka belajar dari Andrew, it is the unbelief is your problem. Bukan iman kita. Ada beberapa pengajaran, saya lagi suka dengerin juga beberapa pengajaran yang lain. Mereka dapat pewahyuannya, oh ya iman memang takaran yang di awal dikasihnya sama. Tapi habis itu masih bisa dikembangkan. Oh kita belajar bahwa takarannya sama. And it is the faith of Christ, ya nggak? Tapi bicara pertumbuhan iman itu bicara tentang bagaimana iman yang sebetulnya udah dikasih ke kita bisa bekerja sepenuhnya gitu loh. Seringkali masih nggak bisa bekerja optimal, jadi kayak misalnya mungkin mesin mobil harusnya PK-nya berapa, bisa lari berapa cepat karena businya, karena apanya dia dek gitu ya, nggak maksimal karena apa? Ada unbelief, ada ketidakpercayaan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang mengurung iman sehingga iman nggak bekerja. Kita udah belajar sampai situ. Artinya kita semua harusnya, saya percaya udah paham bahwa setiap janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Dan olehnya aku akan mengatakan amin. Itu milikku. Dan kita gak akan biarkan siapapun mau mencurinya dari kita. Karena kita tahu itu warisan. We are joint heir of Jesus Christ. Kalau baca di Ibrani 1 ayat 9, Jesus Christ itu dibilang the rightful owner of everything. Dia pemilik sah akan segala sesuatu. Wow, and we are joint heir. We are joint heir. Dia pemilik sah atas segala sesuatu. Dan dia berikan kepada kita hak yang sama, joint heir. Apa yang bisa sebetulnya membatasi kita? No, makanya kuncinya hanya di pembaruan budi. Kita ngerti. Semakin hari kita semakin mengerti siapa dia, apa yang dia berikan kepada kita, apa hak kita, apa warisan kita. Tapi di level 3 ini sebetulnya menjelaskan bahwa Tuhan gak mau kita berhenti sampai di situ. Abraham, janji Tuhan apa? Engkau akan menjadi berkat. Ya enggak? Aku akan memberkati engkau agar kamu bisa menjadi berkat. Tapi berkat dulu kita mungkin sering dengar firman ini, kayaknya berkatnya tuh selalu kita berpikirnya adalah ya kita memberkati orang gitu. Nolong orang mungkin, traktir orang ya, membantu orang segala macam. Tapi di sini kita lagi mau belajar tentang bahwa ada divine flow yang sebenarnya ini loh. Kita harus jadi berkat, itu bicara tentang bagaimana kita tuh harus bisa mengalirkan siapa yang ada di dalam kita. Minum gak ya? Tadi minum saya. Oh ya, masih ya. Saya cuma punya 25 menit jadi harus cepat-cepat. Tapi siapa yang ada di dalam kita itu harus mengalir. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 7 ayat 38 itu dibilang, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi bahasa Inggrisnya, Amplified-nya tuh bagus. From his innermost being. Jadi dalam roh, dari rohnya will flow continually, terus menerus, rivers of living water. Saya mau ingetin lagi kita semua, sebetulnya apa sih tujuan Tuhan Yesus harus datang? Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh kan memberikan otoritas atas bumi kepada manusia. Hanya yang punya tubuh yang bisa beroperasi di bumi ini. Itu sebabnya Allah yang adalah roh, dia itu baru bisa beroperasi perlu tubuh. Dia butuh Musa, dia butuh Elia, dia butuh semuanya. Tapi karena jatuh dalam dosa, perjanjian lama, roh Allah tuh cuma datang pergi. Datang pergi, ada assignment khusus, dia datang. Tapi habis itu dia pergi. Itu sebabnya di Matius 11 tuh dibilang,
Yang terkecil di dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sementara Yohanes Pembaptis lebih besar dari Elia, Musa, Daud, name it. Artinya kita yang terkecil, yang baru ikut karis level 8 atau level 9 gitu, engkau lebih besar daripada Musa, Daud, Yosua. Lebih besar. What does it mean? Apa artinya? Karena di dalam diri kita saat ini, Roh Allah itu datang dan diam, menetap. Tidak pergi-pergi. Selama-lamanya aku akan menyertai engkau. I will never leave you, nor forsake you. Dia gak akan meninggalkan kita. Kalau kita boleh lihat pakai kacamata, mungkin saya nggak tahu kacamata apa tuh, kita bisa lihat tuh orang-orang yang punya Roh Allah itu beda tuh sama orang lain di dunia. Tapi kalau mindsetnya belum dibaharui, dia kayak chicken. Dia punya roh yang perkasa itu, tapi malu-malu, aduh saya bukan apa-apa, kan gitu kan. Kalau mindsetnya nggak dibaharui, itu sebabnya Tuhan tuh kasih rohnya buat kita. Supaya apa sih? He wants to flow. Terlalu waktu kita batasi Roh Kudus hanya buat kita tuh mengecilkan arti Roh Kudus itu. Karena Roh Allah itu dia hanya butuh tubuh yang mau mengizinkan dia datang, dia tinggal, dan mau mengizinkan dia untuk mengalir melalui kita. Right? Itu sebabnya kita harus paham identitas semuanya yang diberikan, yang kita udah belajar di level 1, level 2. Sebetulnya ultimate goal-nya adalah Tuhan tuh mau mempercayakan kerajaannya kepada kita. Waktu di sini dibilang dari dalam hatinya, dari dalam rohnya, innermost being, itu akan mengalir aliran air kehidupan. Saya bilang sama guru-guru saya di sekolah ya, kita di sini mengajar itu, kita tuh melayani. Dari dalam kita yang sudah punya Roh Allah, kita sedang mengalirkan aliran air kehidupan itu. Jadi setiap guru, kita pun di bisnis juga begitu. Mungkin kita lagi apapun melayani orang, kita tuh harus tahu kita lagi mengalirkan aliran kehidupan. Kalau ingat dulu ada pelajaran ya, Dokter Tami juga pernah bawa ini tuh, di otak sama jantung tuh kan ada apa sih kayak magnetnya gitu ya. Jadi orang tuh kalau ada di situ, makanya kita bisa tahu nih aura orang ini apa sih gitu. Karena ternyata roh itu memancarkan satu elektromagnetik lah, katakanlah seperti itu. Tapi itulah roh itu mau mengalir, dan roh itu gak mau ditahan-tahan sebetulnya. Waktu kita mengizinkan, bayangin ya Yesus, waktu dia menyembuhkan ada orang yang sakit pendarahan. Bayangin ya, itu belum dalam perjanjian baru loh. Bukan kayak kita yang Roh Allah udah ada di dalam kita. Wanita itu, dia wanita Ibrani, tapi dia tahu persis bagaimana Roh Allah tuh mau bekerja selalu. Jadi dia datang mendekat, dia jamah tanpa Yesus tahu. Roh itu bisa mengalir. Kuasa itu tuh bisa mengalir. Hanya butuh iman. Kenapa kuasa itu bisa mengalir? Walaupun Yesus nggak tahu, roh tahu bahwa Yesus pasti akan mengalirkan. Ya nggak? Jadi waktu siapapun percaya, walaupun belum waktunya atau nggak perlu pakai tanya-tanya, karena memang sudah ada di firman pasti. Mesias akan seperti apa? Wanita ini tahu. Mesias akan datang untuk menyelamatkan, membebaskan segala macam. Jadi dia tahu, dia punya firman. Dasarnya tuh firman. Kenapa dia bisa beriman? Itu dasarnya firman. Sama kayak Maria. Kenapa kok bisa Maria ada malaikat datang terus dia percaya? Karena dia tahu firman. Sudah ada nubuatannya di Yesaya 7 kalau nggak salah. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Dia tahu. Jadi waktu dia ketemu malaikat, malaikat bilang gitu, oh yang itu oke, jadilah padaku rupanya saya toh. Gitu loh, melalui saya toh. Tapi dia mau mengalirkan itu, Yesus, kenapa? Bukan walaupun Yesus nggak tahu dalam konteks yang wanita sakit pendarahan, tapi karena firman mengatakan itulah Mesias. Dan Yesus selalu
tunduk sama firman. Sehingga waktu wanita itu pegang saja, roh itu bisa mengalir. Nah, jadi Roh Kudus selalu mau mengalir. Kenapa kita, 5 menit lagi, kenapa kita harus membuka diri? Karena Roh Kudus itu selalu mau mengalir. Dan kerajaan Allah yang ada di dalam kita harus mengerti bahwa kita tuh bawa kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu mau mengalir datang ke bumi lewat orang percaya. Nah, jadi Injil kerajaan ya perlu didemonstrasikan. Nah, kenapa kita perlu mengerti bahwa selalu Yesus tuh nggak pernah cuma bicara tentang Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Dan setiap kali dia memberitakan Injil kerajaan, dia juga selalu menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan, seperti Lukas 9:11, Matius 9:35 dibilang Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Injil kerajaan itu perlu diberitakan dan didemonstrasikan. Jadi seperti Yesus yang bilang Roh Allah ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, mengutus aku memberitakan pembebasan pada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas. Kita semua sekarang punya roh yang sama, urapan yang sama. Kita bisa bilang Roh Allah ada pada Hana oleh sebab Ia telah mengurapi Hana untuk menyampaikan kabar baik, menyembuhkan, membebaskan. Itu panggilan kita. Karena Tuhan gak pernah mau menyelamatkan kita untuk hanya kita nikmati sendiri. Tapi untuk kita alirkan. Nah, kita perlu membiarkan kuasa Allah itu mengalir melalui kita. Seringkali yang membuat kita gak bisa mengalirkan itu karena lack of knowledge. Ya. Makanya Filemon 1:6 bilang, Paulus berdoa, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan, jangan sampai kita lack of knowledge. Ya. Nah, hal utama yang akan mengalir itu adalah kasih. Itu seperti kalau kita baca ya, pasti udah baca ini, itu bicara tentang kasih. Gimana kita tuh, karena kasih itu ada di dalam kita. Jadi biasanya tuh di situ Andrew tuh mengajarkan bagaimana kita mau mengalirkan itu. Nanti setelah ini kayaknya level yang selanjutnya tuh tentang karunia-karunia rohnya gitu ya. Bagaimana kita memakai karunia Roh Kudus itu untuk mengalir, untuk kita melayani orang, karena begitu banyak orang yang memerlukan Tuhan. Nah, gimana caranya? Apa yang kalau kita mungkin takut-takut, kita mungkin nggak ngerti gimana caranya? Kasih. Jadi waktu kita rasain ada compassion, ada kasih Tuhan, kita bisa terus mengalir gitu ya. Karena kasih itu yang akan membuka jalan buat kita untuk kita menyampaikan atau kita melakukan apa yang Tuhan akan sampaikan. Makanya 1 Yohanes 4:7-8 bilang kan, Allah adalah kasih. Nah, bagaimana bisa mengenali kasih Allah itu? Ada di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Nah, semua inilah yang bisa menjadi dasar buat kita bagaimana sebetulnya mengalirkan apa yang ada di dalam kita. Ya, pada saat kita merasakan compassion tadi itu dan kasih yang tadi sabar, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan semua itu. Nah, mengalirkan Roh Kudus itu tadi melalui compassion ya, kita bisa lihat di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Untuk itu saya menganjurkan kita semua sekarang selalu peka kalau melihat ada apapun gitu ya. Kita bisa tahu bahwa Roh Allah ada padaku. Ini aja kuncinya. Sama seperti Yesus bilang Roh Allah ada padaku untuk apa? Dan ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus selalu siap. Mungkin ketemu dimanapun gitu ya. Bisa di pesawat, bisa di pasar, bisa dimanapun. Kita bisa mulai menyatakan kasih Allah. Dan kadang-kadang mungkin kasih Allah itu hanya dengan pelukan. Anak-anak murid saya itu
saya selalu bahasa kasihnya peluk. Jadi mereka kalau ketemu saya cuma hug aja, cuma bilang bahwa God loves you. Gitu loh, you are so precious. Bayangin ya, itu bahasa kasih loh, tapi dari situ saya tuh sedang menanamkan jati diri kepada anak-anak. Ya kan? Nah, mengalir melalui compassion, kita tahu bahwa yang tadi itu kita dipanggil untuk tadi membebaskan, mencelikkan mata yang buta. Nah, dasarnya apa? Tadi balik lagi compassionnya itu. Ya, dimana kalau kita mulai tergerak atau apa, ikutin. Jangan kerasin hati atau jangan ikutin logika kita, tapi kita ikutin aja. Mungkin dengan kita ngomong apa, karena beberapa kalau kita dengerin ya, Andrew kasih beberapa kesaksian, dia juga nggak tahu tadinya mau doain apa. Ada satu keluarga yang datang pada saat Andrew bawa firman, kok dia rasanya ngelihat wanita itu kayaknya tiba compassionnya keluar. Jadi dia panggil, bahkan dia ngomong, dia juga nggak tahu apa yang mau dia sebut, cuma pokoknya ada compassion. Dia ikutin tuntunannya, dia ajak maju ke atas, terus dia doain, terus dia bilang, ya kamu habis kehilangan. Ternyata wanita itu habis kehilangan anaknya karena leukemia. Akhirnya dia meledak, dan waktu Andrew bicara tuh dia ngomong, iya, it's not God, but it is the destroyer. Baru si perempuan itu rupanya dia begitu sedih, anaknya baru 1-2 bulan meninggal, dia pikir itu dari Tuhan, karena pengajaran di gerejanya gitu. Ternyata waktu Andrew ngomong the destroyer, baru di situ dia ingat anaknya tuh pernah pas lagi jalan sama ibunya, dia bilang, "Ma, saya lihat awan gelap, itu kayaknya the destroyer gitu loh. Destroyer yang mencuri sakit saya gitu ya, mau mencuri kesehatan saya lewat sakit penyakit." Tapi mamanya karena mindsetnya belum dibaharui, dia nggak bisa mengerti itu. Dia pikir itu dari Tuhan. Dia pikir Tuhan yang mengizinkan. Sampai dia begitu remuk, tapi waktu dia terima firman yang disampaikan Andrew pakai karunia knowledge ya. Jadi dia tiba-tiba bicara tentang kamu baru kehilangan dan itu bukan dari Tuhan, it is the destroyer yang bikin itu. Dan karunia hikmat, oh kita cuma kasih bilang bahwa itu bukan dari Tuhan, destroyer, so what gitu ya. Tapi dia bilang itu bukan dari situ, Tuhan tuh mengasihi, Tuhan apa segala macam. Baru wanita itu dipulihkan. Tapi waktu dia cerita, saya tangkap satu hal, dia tuh juga belum tahu apa yang mau didoain. Waktu dia cuma panggil perempuan itu maju ke depan, dia rasakan, dia ngikutin compassion yang ada di dalam hatinya gitu loh, untuk dia mulai bergerak. Tapi roh itu setia. Pada saat itu dia akan kasih tuntunan satu demi satu. Jadi memang saya percaya, ini saya tutup di sini, untuk bisa mengalirkan itu kita harus tahu bahwa memang kita dipanggil buat itu. Pertama, ya, bukan hanya untuk kita sendiri diberkati, tapi roh Allah yang ada di dalam kita itu diinginnya dengan cemburu. Maksudnya juga adalah roh itu tuh mau bekerja, bukan hanya untuk kita konsum sendiri. Yang kedua, kita harus tahu bahwa urapan itu ada di dalam kita. Dan kita hanya perlu mengizinkan dia. Agar, makanya kita perlu terus berdoa, Tuhan jangan biarkan aku punya pikiran atau apapun yang menghalangi Engkau yang mau mengalir lewat tanganku, lewat kakiku, dia tuh mau terus flowing out. Saya tadi tuh sempat diingetin tentang nubuatan, tentang air yang di bait suci itu loh. Yang selutut, sepinggang, akhirnya penuh. Kita kan sebetulnya yang sudah kepenuhan itu. Dan air itu terus kita bisa berenang ke situ. Dan kemanapun kita pergi, itu bawa kehidupan. Ingat gak sih ya, saya belum sempat cari firman itu, tapi membawa kehidupan. Di situ banyak pohon-pohon kehidupan. Kita tuh dipanggil untuk membawa kehidupan. Bukan hanya untuk kita yang hidup, tapi Tuhan mau tidak ada seorang pun binasa. Dia mau kita mengalirkan dia untuk mengalirkan kehidupan untuk setiap kematian. Kematian di dalam keuangan, kematian di dalam keluarga, kematian dalam bukan hanya berarti orang mati, tapi banyak aspek dalam kehidupan orang-orang itu mengalami kematian. Dan untuk itulah kita perlu mengalirkan aliran air kehidupan itu. Untuk membawa kehidupan dan menyatakan kerajaannya, sehingga and of the increase of his government there shall be no end. Ada lagunya ya dulu ya, there shall be no end
Jadi perluasan kerajaan Allah itu tidak akan berkesudahan. Kita yang harus menggenapinya. Dengan cara kita yang mengalirkan, the kingdom of God is within you, kata firman Tuhan. Di dalam kita. Kingdom itu yang harus kita perluas. Dengan cara kita mengalirkan dia. Banyak sekali orang yang membutuhkan. Dan melalui apapun yang Tuhan panggil kita, makanya kita harus melihat pekerjaan kita apapun. Itu bukan cuma sekedar pekerjaan. Itu adalah platform di mana kita bisa mengalirkan aliran air kehidupan itu. Amin. Puji Tuhan. Kita doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh merenungkan firman bagaimana Engkau ingin sekali mengalir melalui kami, Tuhan. Biarlah kami boleh semakin menyatu di dalam pikiran kami dengan roh kami, Tuhan. Sehingga kami selalu bergerak mengikuti roh. Kami sudah ada di dalam roh karena roh Kristus ada di dalam kami. Tetapi kami mau hidup menurut roh. Sehingga kami bergerak, bertindak, semuanya mengikuti roh-Mu. Dan kami mau bawa aliran kehidupan itu untuk mengaliri bumi yang sedang mengalami kematian ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap benih yang ditabur jatuh di tanah hati yang terbaik. Dan kami undang Roh Kudus bekerja, memberikan pewahyuan dan terobosan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.